Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz, tentunya dalam mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, cuman melalui daring atau video ini saja, karena pada minggu ini untuk kelas 4 pembelajaran dilaksanakan melalui online atau daring ya. Kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita bahas pada minggu lalu, yaitu tentang sunnah wudhu. Anak-anak Ustadz bisa dibuka pada halaman 46 yang C, sunnah wudhu. Di dalam wudhu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, syarat sah wudhu. Yang kedua, rukun wudhu. Yang ketiga, sunnah wudhu. Yang keempat, hal-hal nanti ada pembahasan di ini, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak dalam keadaan berwudu atau berhadas kecil. Syarat sah wudu sudah dibahas kemarin sama Ustaz. Syaratnya ada 4, yaitu beragama Islam, mumayyiz, memakai air suci dan mensucikan, kemudian tidak adanya sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Rukun wudu juga Ustaz sudah sampaikan, bahkan kemarin kita sudah ada praktek wudu di sekolah. Sekarang sunat wudu, yang mana apabila kita laksanakan anak-anak Ustaz, kita akan mendapat pahala tambahan. Wudu kita sah, tapi kita dapat pahala yang lebih besar daripada wudu itu. Apa saja? Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudu. Jadi ketika hendak berwudu tuh baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika membasuh 2 telapak tangan. Jadi sambil membasuh tangan sambil membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu nomor 3, berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, air yang ada di mulut anak-anak dibuangnya ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri. Jangan ke kanan. Jangan juga disemburkan ke depan dan sebagainya, tidak boleh. Tapi secara adabnya ke sebelah kiri. Berapa kali? 3 kali. Kemudian bersiwak. Bersiwak ini secara asal itu pakai kayu arak. Ada kayu arak namanya teman-teman. Itu kayu yang ada biasanya diperjualbelikan. Memang spesial kayunya, udah khusus kayu siwak itu. Tapi kalau tidak ada siwak itu, bisa diganti dengan sikat gigi ya. Ulama modern atau kontemporer masa kini sama saja, itu juga hukumnya siwak. Walaupun yang paling utama bersiwak itu tetap menggunakan kayu siwak yang dari Mekah itu. Yang kelima, membersihkan lubang hidung. Membersihkan lubang hidung dengan cara istinsyak. Istinsyak itu menyedot air. Kita masukin air di telapak tangan, terus kita diisak, tapi jangan sampai ke kepala anak-anak ya. Sampai sini saja, karena kalau sampai ke kepala nanti sakit rasanya. Sampai sini aja, ditarik, itu namanya istinsyak. Setelah itu diistinsyarkan, dibuang. Nah, manfaatnya banyak. Salah satunya untuk menghilangkan penyakit yang ada di hidung, karena kan dia membersihkan hidung. Kemudian untuk menyembuhkan penyakit pilek juga, terhindar daripada penyakit pilek. Salah satu manfaat daripada istinsyak itu. Masukin air dulu. Keenam, menyapu seluruh kepala. Ketika wudhu, kan kemarin Ustaz bilang rukun wudhu itu hanya sebagian kepala saja, sedikit sah. Tapi sunat kita basuhnya semuanya. Caranya, ya ibu jari ini taruh di sini, ininya sampaikan, tarik ke belakang, habis itu balikin lagi ke depan anak-anak. Gitu caranya. Itu hukumnya sunnah. Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Diginiin ya. Jadi kalau pas basuh tangan itu jangan hanya sebatas digini-ginikan saja. Bisa sampaikan juga kemarin yang benar, belakangnya sini jangan sampai tidak basah. Jari-jarinya diginikan. Kaki juga sama begitu. Sunat hukumnya. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tangan kanan dulu cuci, baru kiri ya. Membasuh anggota wudhu 3 kali,
muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Itu sunat hukumnya. Yang ke-10, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam ketika wudhu. Telinga ini hukumnya sunat ya, bukan wajib anak-anak. Jadi rukun wudhu itu kemarin muka, niat, muka, tangan, kemudian membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Telinga tidak masuk dalam rukun sholat, dalam rukun wudhu. Jadi jika seandainya ada yang ketinggalan membasuh telinga ketika wudhu, wudhunya tetap sah. Tapi sebaiknya kita basuh telinganya supaya mendapatkan pahala sunnah. Cara membasuhnya, masukin ibu telunjuknya masukin ke dalam, ibu jarinya di bagian luar. Kita tarik ke atas dan kita keluarkan. Nah, itu caranya. Nanti usah praktekkan lebih jelas ketika ketemu di kelas minggu depan ya. Yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Sambil menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil. Kalau anak-anak Ustadz sedang dalam keadaan berhadas kecil, atau lebih simpelnya dalam keadaan tidak berwudu, maka tidak boleh melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh sholat. Jadi kalau sholat wajib harus wudu anak-anak. Jangan sholat tak wudu. Jangan ada cerita lagi ada yang sholat tapi tidak wudu. Tidak boleh. Apalagi kan kelas 4 nih, udah harus wudu. Karena ada la sholata liman la yatawadda, tidak dihitung sholat bagi orang yang tidak berwudu. Tidak sah sholatnya kalau tidak wudu. Bukan dapat pahala, tapi justru dapat dosa. Sholat dalam keadaan berhadas, kan salah satu syarat sholat itu adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tak boleh, harus berwudu. Harus dalam keadaan suci dari hadas kecil. 3, menyentuh dan memegang mushaf Al-Quran. Jadi kalau tidak dalam keadaan berwudu, tidak boleh megang Al-Quran ya anak-anak ya. Jangan lagi tidak berwudu pegang-pegang saja Al-Quran. Haram hukumnya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Nanti kalau pas pelajaran tahfiz atau pelajaran tahsin, sebelum memegang Al-Quran, usahakan terlebih dahulu harus berwudu. Jangan lagi Ustaz lihat biasanya langsung ambil saja. Tidak berwudu ya, wudu. Ustaz kan kami masih kecil Ustaz. Belajar dari sekarang. Dari sekarang sudah harus dibiasakan sesuatu yang memang sudah menjadi ketentuan di dalam agama kita, agama Islam. Tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu atau berhadas kecil. Anak-anak bisa perhatikan praktek wudu di sini. Yang pertama dia cuci tangan. Yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga membersihkan lubang hidung. Keempat membasuh muka 3 kali. Kelima tangan 3 kali. 6 mengusap sebagian kepala. 7 mengusap telinga 3 kali. 8 membasuh kedua kaki. 9 baru berdoa. Ini step by step atau satu persatu daripada tingkatan cara berwudu. Semoga anak-anak Ustadz semuanya bisa memahami tentang cara berwudu yang benar ini, karena memang berwudu ini sangat penting sekali. Ketika anak Ustadz wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Karena wudu adalah salah satu syarat daripada sholat. Begitu ya. Ingat, perhatikan baik-baik rukun. Ketika wudu itu syarat sahnya, perhatikan. Kita beragama Islam iya, mumais iya. Terus airnya harus suci lagi mensucikan. Tidak boleh pakai air kopi atau air yang bernajis. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota badan. Itu diperhatikan sebelum berwudu.
Ketika berwudu, perhatikan anggota yang wajibnya, niat, cuci muka, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, tertib, itu diperhatikan. Ditambah lagi dengan sunat-sunat yang barusan Ustaz sampaikan. Ustaz kira cukup pembelajaran materi hari ini, semoga ada manfaatnya. Untuk tugasnya, Ustaz minta menghafal doa wudu saja. Ya. Silahkan dihafal doa wudunya yang tertera pada halaman 47. Tapi Ustadz kasih waktunya sebentar saja karena memang ini tidak panjang. Ustadz berharap nanti malam semuanya sudah dikirim hafalan doa wudunya. Tapi bagi yang masuk jadwal pada hari ini, boleh dikirimnya pada besok hari. Atau yang sedang berhalangan, sedang di luar kota, atau yang sebagainya, atau yang HP-nya sedang dibawa oleh bapaknya, Ustadz kasih keringanan buat dikumpulkan tugasnya paling lambat besok jam 12 siang. Kira cukup, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.